Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Septina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen analisa kelayakan pembiayaan. Pengertian analisa kelayakan pembiayaan. Kelayakan pembiayaan adalah suatu kegiatan penelitian secara mendalam terhadap suatu kegiatan bisnis atau usaha yang akan dijalankan untuk mengetahui layak atau tidak layaknya suatu usaha tersebut dijalankan dan menentukan seberapa besar keuntungan dan kerugian yang akan timbul dari usaha tersebut. Dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Bab 1 Pasal 1 Butir 12 dijelaskan definisi pembiayaan pada bank syariah, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang biaya untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Perkenalkan, nama saya Dianita Susanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan analisa kelayakan pembiayaan. Analisa pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank syariah. Analisa pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana pembiayaan di bank syariah bertujuan untuk yang pertama, menilai kelayakan usaha calon peminjam, yang kedua, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan yang ketiga, menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Perkenalkan, nama saya Hafiz Kurniawan. Saya akan menjelaskan tentang instrumen kelayakan pembiayaan. Instrumen kelayakan pembiayaan. 1. Prinsip analisa kelayakan pembiayaan. Secara umum, prinsip analisa pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu yang pertama, karakter, artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. Yang kedua, capacity, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman uang yang diambil. Yang ketiga, kapital, artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Yang keempat, kolateral, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan meminjam kepada bank. Yang kelima, condition, artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Nama saya Nabila Lestari. Saya akan menjelaskan materi instrumen kelayakan pembiayaan. Di samping penilaian sistem 5C yang telah disampaikan oleh Saudara Hafiz, adapun prinsip penilaian pembiayaan yang dilakukan dalam studi kelayakan, yaitu yang pertama, ada aspek yuridis, aspek yang diberikan untuk mempermudah suatu analisis, yaitu meneliti tentang legalitas pendirian perusahaan atau badan usaha, legalitas usaha, legalitas pengajuan permohonan pembiayaan, dan legalitas suatu barang jaminan. Kedua, aspek pemasaran. Suatu aspek latar belakang usaha pemasaran, yaitu yang berupa produk jasa yang dipasarkan, penentuan volume atau rencana pemasaran produk, mengadakan penelitian terhadap kebijakan dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh customer, mengadakan penilaian terhadap manajemen pemasaran perusahaan customer, dan melihat keadaan pemasaran ini, prospek pemasaran, target pemasaran, evaluasi pasar, dan pemasaran hasil produksi. Ketiga, aspek manajemen dan organisasi. Suatu aspek yang dinilai melalui cara manajemen perusahaan tersebut dengan cara pengorganisasian perusahaan yang tentunya dimiliki sesuai jabatan tertentu, sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman tentang perusahaan, baik berupa perusahaan besar dan kecil, sehingga bisa manajemen dan mengorganisasikan hal-hal yang tidak diinginkan dengan membuat manajemen yang baik dan memungkinkan tentunya. Keempat, aspek teknis. Aspek yang menilai tentang barang yang diproduksi customer memiliki kapasitas yang baik dan bermutu dengan biaya produksi yang rendah sehingga laku dijual dan menguntungkan. Yang kelima, aspek keuangan.
penilaian suatu aspek keuangan dengan melihat laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi perusahaan, analisis rasio keuangan, dan proyeksi arus kas calon debitur bank, yang bertujuan untuk melihat sejauh mana kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pokok pinjaman sekaligus bunga yang diberikan secara teratur dan tepat. Dan yang keenam, aspek jaminan. Suatu aspek jaminan yaitu yang berupa jaminan perorangan ataupun jaminan perusahaan. Nama saya Saskia Andita, selanjutnya prosedur pemberian pembiayaan. Proses pemberian pembiayaan. Dalam proses pembiayaan, perlu adanya nasabah memperhatikan aspek-aspek administratif sebagai dasar pertimbangan sebuah pembiayaan. Yang pertama ada surat permohonan pembiayaan. Permohonan pembiayaan berisi jenis keinginan nasabah berupa nilai dan waktu yang diinginkan nasabah. Dan permohonan pembiayaan perlu adanya prosedur yang mendukung seperti dokumen yang berisi identitas permohonan, legalitas, bukti kepemilikan keagunan. Yang kedua, proses evaluasi. Dalam suatu proses evaluasi perlu adanya dilakukan sikap kehati-hatian yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang baik, cermat maupun akurat. Selanjutnya didasarkan pada surat permohonan yang lengkap. Proses penilaian. Dalam proses penilaian ada dua proses, yaitu kantor pusat atau kanwil dan kantor cabang. Selanjutnya ada format memo yang akan dilanjutkan oleh Syausya. Nama saya Syio Sofinanta Azani, saya akan melanjutkan materi dari Saskia Andita mengenai aspek-aspek format memo penilaian. 1. Format penilaian sesuai dengan informasi lengkap latar belakang usaha. Yang kedua, aspek legalitas yang berupa SIUP, TDP, SITU, HO, dan instansi terkait. Ketiga, aspek manajemen yaitu yang berupa struktur organisasi, reputasi perusahaan, independensi, integritas, manajemen praktis, dan kontrol, umur, dan tingkat kesehatan, gaya manajemen, tipe manajemen, dan lain-lain. Yang keempat, aspek pemasaran, yaitu aspek yang menilai tentang suatu produk, pemasaran, dan kompetisi. Aspek sosial ekonomi, yaitu aspek yang dinilai melalui kemanfaatan perusahaan bagi masyarakat dan khalayak umum. Yang kelima, aspek tenaga kerja. Penilaian tentang sejauh mana dapat menyerap atau mengurangi pengangguran sekitar. Yang keenam, aspek teknis, yaitu aspek yang dinilai melalui lokasi usaha, bangunan gedung kantor, mesin yang dipergunakan, teknologinya, layout mesin, dan kelengkapan alat yang dimiliki. 7. Aspek keuangan, yaitu aspek yang dinilai dari sifat keuangan, kewajaran laporan keuangan, analisa rasio, analisa sumber dan penggunaan dana, proyeksi aliran kas, perhitungan modal kerja, perhitungan pembiayaan investasi. Yang ke-8, aspek komersil atau jaminan. 9. Analisa risiko. Yang ke-10, mempertimbangkan dari hasil penilaian. 11. Kesimpulan penilaian suatu pembiayaan, dan yang terakhir, saran dan keputusan. Mungkin hanya segitu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf, dan hanya kepada Allah kami memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.